Trafficnya agak mirip Indonesia ya. Suka nggak ada yang pakai sen, terus juga macet. Kadang-kadang ada yang lawan arah juga. Ada yang lawan arah juga. Tadi ada yang kita mau ke kiri dia lurus. Gitu. Citroen memang terkenal dengan gimana mereka bisa membuat kenyamanan itu nomor satu. Bahkan paten suspensi mereka pernah mau dibayarin sama Mercy dan Rolls Royce aja mereka nggak mau. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza RFR. Yes, hari ini kami diberikan kesempatan oleh Citroen Indonesia untuk merasakan langsung model yang sebenarnya juga dijual di Indonesia, C5 Aircross, di Paris. Tapi bedanya, kali ini kami akan membutuhkan SIM internasional karena model yang dijual di sini sudah pasti setir kiri. Teman-teman setir kanan, mohon maaf, tidak relate karena kan ini setir kiri ya. Shots fired! Kata opat di belakang. Anyway, gimana impresi berkendaranya kalau kita rasakan langsung di jalanan Paris? Apakah memang meant to be di jalanan Paris? Ataukah memang juga tetap cocok untuk di jalanan Indonesia? Let's go, langsung aja kita coba. Ini dia CVT Review C5 Aircross di Paris. Oke, sekarang kita sudah berjalan bersama C5 Aircross dan kita lost in Paris. No, we're not lost in Paris. Sekarang trafficnya agak mirip Indonesia ya. Suka nggak ada yang pakai sen, terus juga macet. Kadang-kadang ada yang lawan arah juga. Ada yang lawan arah juga. Tadi ada yang kita mau ke kiri dia lurus. Kaget barusan tuh. Ngeri, ngagetin sih. Tapi surprisingly tadi pas keluar dari hotel banyak jalanan konblok dan C5 Aircross ini memang seperti yang dibilang sama Citroen ya, dia memiliki advanced comfort ya. Yes, progressive hydraulic suspension. Yes, yang mana bantingan suspensinya tuh juara banget sih. Kayak nggak ada suara gitu sama sekali di kabin kayak apa kan biasanya kan kalau di konblok suaranya iya, kasar gitu, ya, terus kayak jittering di dalam jittering gitu. di dalam nggak ada sama sekali. Tambah lagi juga ini memang sudah advanced comfort seat ya. Iya, ini joknya juga enak, kayak kasur air. memang bahan materialnya beda sedikit sama yang di Indonesia, tapi teknologinya sama gitu. Jadi memang akan sama persis. Dan kekedapan kabin ini, traffic bener-bener berhenti. Coba Pot, rekamin Pot. Iya. Trafficnya separah itu nih, ini macet. Surprisingly, ini sangat kedap menurut kami. After 350 meters, keep left. Tuh, macet banget ya jalanan di sini ya. Motor juga serobot-serobot tuh guys. Wait, ada mobil mantan gua guys. Apa tuh? Kapsu. Oh iya, ada kartunya opot. Nah, Anyway, kenapa suaranya bisa senyaman itu? Apa Karena tuh, Pak? kalau kita lihat dari sini, Mhm. ini sudah dilengkapi dengan acoustic laminated front side window. Wow, jadi ini sudah jangan double ini. Oh iya, double layer. Double glass. Double glass. Wow. Impresif ya. Impresif. Untuk mobil ya sebenarnya bukan yang subpremium itu ya. Bukan kelas Jerman kan? Iya. Tapi ini masih udah diberikan seperti itu, emang juara sih kok. Citroen memang terkenal dengan gimana mereka bisa membuat kenyamanan itu nomor satu. Bahkan paten suspensi mereka pernah mau dibayarin sama Mercy dan Rolls Royce aja mereka nggak mau.
Tapi ujung-ujungnya mau, tapi hanya untuk suspensi aja, dan itu pun cuma boleh dipakai sekali. Dan cuma boleh pakai sekali. Tuh, bayangin saking mereka Mercy dan Rolls-Royce yang terkenal dengan kenyamanannya itu mengakui kenyamanan dari sebuah Citroen, mobil yang sebenarnya everyday sebenarnya Iya. di Perancis dan di Eropa ya. Di sini ya kayak common brand aja Common gitu. brand, iya, brand Akamsi gitu. Akamsi. Anyway, C5 Aircross yang di sini tuh memang punya spek yang berbeda dengan Indonesia. Dia pakai PureTech 130. Dia PureTech 130 itu means dia tenaganya 130 horsepower, tapi torsinya jauh bedanya di 230 Newton meter. Wow, beda banget kan. Dan so far tadi ketika kalau mau accelerate through traffic, ini enak banget. Jadi kita nggak ketinggalan sama mobil kalau habis lampu merah gitu ya. Apalagi di sini tipikalnya nggak kayak orang-orang di Indonesia ya. Kalau lampu merah tuh begitu hijau baru kuning aja udah siap, mereka udah ready untuk jalan. Kalau di Indonesia kan lampu kuning terus nggak jalan terus diklakson kan ngambek dan bikin thread di Twitter kan. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan Pak Supir. Padahal itu nggak bagus sebenarnya karena trafficnya nggak smooth faster, jadi trafficnya tuh Tahan ya. tahan, jadi nggak fluid gitu trafficnya. Gitu. Dan di sini tuh jadi dengan mobil-mobil dengan spek seperti ini tuh pas banget sih menurut kami. Oke, kita masuk tunnel ya. Dan ini menarik sih, nyetir di Prancis setir kiri. Kami memang sudah pernah sih nyetir setir kiri sebelumnya, tapi memang belum zamannya YouTube waktu itu masih zaman kuliah di Korea. Dan ya alhamdulillah udah kebiasa. Jadi ya untuk nyetir kiri sih nggak terlalu kagok sih. Cuma nyetir di Prancis itu belum pernah. Jadi ini hal baru untuk kami. Dan Terakhir nyetir di mana aja? Korea ke setir kiri. Oh, Korea setir kiri. Iya, Iya. setir kiri. Keep left. Jadi waktu kuliah waktu itu. Jadi ini Berapa lama tuh? lama sih, waktu kuliah kan setahun gue. Jadi agak terus-terusan sih, cuma ya ada fasenya lagi nyetir gitu. Ya mostly masih pakai subway juga waktu itu. Kita naik mobil setir kiri Hyundai Creta, beda banget. Kalian lihat angle-nya berbeda ya karena memang dari setir kiri. Kita masuk ya. Oke. Tunnel lagi. Udah masuk tunnel aja tuh tenang gitu. Kalian mungkin bisa dengar dari mikrofon kami seberapa tenangnya di dalam kabin ini. Luar biasa. Oke. Ya ini kan Kanan. kita di selak truk ya. Jadi ya tuh, selaknya dia langsung 3 baris lagi. Mirip lah sama Indonesia. Coba lebih gesit aja itu dong. Lebih gesit ya. Ini kan sana udah nyelak 3 baris lama lagi. Land hogging lagi. Hogging. Kesel. Kita belum pernah ketemu Land Hogger di sini. Iya. Nah, jadi mereka tahu diri kalau emang mereka pelan gitu kan. Oh iya, mobil ini punya 6 mode berkendara. Dia ada mulai dari sport, terus juga normal, terus juga nih sport kenceng banget ya. Ngejar C4X ya, C5X. C5X wagon. Dia tuh kayak langsung agresif transmisinya. Dan juga mesinnya juga agresif. Pot, 50 meters. boleh jelasin nggak kalau megang spek seatnya dari mobil ini? Mobil ini udah dilengkapi dengan fitur safety apa aja nih, Pak? Tentu saja PureTech 130. Ini warnanya Eclipse Blue. Eclipse Blue. Yes. Bagus ya. Dengan dark chrome color package. Jadi semua eksteriornya ini chrome-nya dia dark chrome. Oke, bagus ya. Karena kalau di salah satu unitas lain tuh ada yang hybrid kalau nggak salah, itu dia chrome-nya biasa. Then, Nah, after 100 Pelaknya meters, 18 turn inci right. diamond cut yang modelnya kayak kembang gitu ya. Kembang gula. Kembang gula. Nah, standard specification unit yang ini udah ada Safety Plus Package yang isinya blind spot monitoring, Oke, blind spot monitoring, active safety braking, active safety braking, active lane keeping assist. active lane keeping assist ya. Tadi memang sih beberapa kali di ini ya, Ya dikoreksi. ditengahin lagi ya. Iya. Terus ada coffee brake alert, collision mitigation, extended traffic sign recognition, dia bisa baca traffic sign. Oh iya, ini nih tadi beberapa kali iya. di navigationnya sama di speedometer yang udah digital nih guys. Iya, dan itu nyambung ke speed recommendation. Jadi kalau di Eropa ini kan, Iya, ada speed limit ya. kalau nggak mungkin di Indonesia baru mulai ya. Mm. Kalau di sini kan udah kamera di mana-mana segala macam. Iya. Kalau kalian salah dikit aja speed limit pasti kena tilang. Terus speedometernya 12,3 inci full digital. Dia juga ada My Citroen Assist, connect box dengan SOS Pack ini yang di atas ya. Jadi kayak sistem blue-link-nya mereka. Oh, ini ada pencetannya ya. Mm-mm. Keren. Terus
full LED headlamp itu 3D rear lights, LED front turn signal, front fog light, dan cornering light semua LED. Oke. Dan untuk airbagnya dia udah ada front, side, sama curtain. 6 berarti ya? Iya. 6 airbags. Nah, kemudian lanjut ke Turn comfort, right. heated front seat with massage. Hah? Hah? Ada massage-nya? Can we set the massage? Masa? Terus di jok lu bener elektrik Iya, elektrik. dengan memory seat. Memory seat-nya, iya 2 memory seat. Oh, berarti bener. Sendiri gitu ya Pot ya? Iya bener, bisa pilih optionnya gitu-gitu, bisa. Tapi ada personalize. satu hal sih tadi gua agak kurang suka ya. Apa tuh? Dia punya electric parking brake, tapi Nggak nggak ada auto hold. Padahal dia ada idling start stop. Jadi kalau mau berhenti, kita harus ke end dulu dan tarik EPB-nya gitu. Dan lebih aneh lagi tuh sebenarnya dia udah punya hill descent control ya. Iya, padahal dia punya auto hold. Kenapa nggak sekalian auto hold gitu maksud gua? Iya. Yes, tapi overall nih mobil enak sih, Enak. menyenangkan. Enak. Dan cocok banget dijual di Indonesia bagi kalian memang bener-bener kayak die hard fans Citroen dan mau merasakan Citroen yang bener-bener asli dari Prancis. C5 Aircross adalah pilihan paling tepat sih kayaknya. Kalau menurut gue malahan ini nggak cuman buat kalian yang die hard fans Citroen sih. Kalau kalian pengen punya budget nih 1 miliar ke bawah, kalau kalian pengen punya mobil yang masih berasa aura Prancisnya, uniknya dengan comfort yang menurut gue ini bisa kok bersaing comfortnya dengan mobil-mobil Jerman yang di atas 1M yang kelas-kelas kayak misalnya X1, bahkan kayak GLC yang lama gitu ya, bukan Murata yang baru karena belum nyoba. Tapi ini bisa banget bersaing dari segi comfort, dari segi passengernya, dari segi nyetir gue nggak tahu karena yang nyetir. Tapi dari segi passenger, dari segi nyaman. Jadi ini alternatif yang memang agak quirky, but well, kalau kalian mau mencoba, why not? I think bener kata Opot untuk soal suspensi ini premiumnya juara sih. Iya. Bahkan dibanding GLC yang disebutin Opot, GLC, X3 dan kawan-kawan itu bahkan ini lebih comfort Iya. menurut kami. Ini lebih comfort. Lexus lewat menurut kami ini lebih comfort. Tapi emang ada satu hal Pot yang agak gue kecewa. Tadi kan lo bilang kenapa gue yang nyetir kan. Raungan mesinnya masih tidak sehalus. Oh oke, iya. Ya, itu dia belum bisa. Apalagi ini kalau ketemu sama bensin di Indonesia sih. Nah, ngorok Banget nih. Makanya that's why dikasih mobil spek Indonesia yaitu C3 dan tunggu aja nanti akan ada satu mobil baru lagi iya. dan bagus Yang lebih Indonesia lagi dan speknya. cocok banget sama orang Indonesia. Oke. Tapi ada beberapa hal sih yang kita rasakan selama menaiki C5 Aircross ini. Memang dia memiliki progressive hydraulic cushion atau suspensi andalannya C5 ya. Ajar speed bumps kayak gitu aja kenceng. Empuk banget. Tapi ada minusnya dikit kalau misalnya jalannya agak zigzag terus juga berliku-liku gitu ya. Mobilnya tuh agak ngelimbung dan ditambah lagi memang kursinya dia side supportnya ada side support kanan kiri gitu ya. Tapi side supportnya ini memang kayaknya diciptakan untuk orang badan orang bule lah ya, yang besar, mungkin juga lebih lebar dibandingkan badan kita gitu. Jadi kalau Badan lu kali aja. ya badan gue sih, kalau badan lu mungkin pas ya. Badan gua pas kok, nggak ada masalah. Ya untuk badan saya yang tinggi yang 175 cm normal orang Indonesia ya. Ini kalau zigzag seperti ini itu tuh gap sama kiri dan kanannya masih kerasa. Jadi sebelum gue kena sama side support kiri dan kanan, badan gue udah kelempar dulu sampai ketemu side supportnya. Jadi agak mabuk sih lama-lama. Jadi karena kelempar gini, kita masih belok kanan cepet gitu ya. Jadi kita kelempar sih. Jadi buat longer journey, kalau banyak zigzagnya, nggak banyak yang lurus, jalan rusak gitu ya. Bagus banget. Bagus banget ya. View-nya. Hamtaro. Sunflower. Anyway, itu bakal mabuk sih kalau untuk kami lah ya, postur badan seperti kami. Dan kebetulan kami sedang gantian, ini C5 Aircross juga, tapi ini yang varian plug-in hybrid. Dia 225i, it means tenaganya di 225 PS gitu. Overall gimana? Dia kalau di kecepatan rendah tuh dia standar gitu, tapi pas begitu kita bijak, begitu mesin bensin dan hybridnya bersatu, tenaganya luar biasa banget sih, tarikannya keren. Menarik banget untuk dicoba untuk varian ini, tapi memang untuk varian ini kami udah tanya sama tim Citroen, agak sulit untuk masuk. Pastinya paling terkendala adalah harga, karena yang varian
Yang C5 Aircross tadi aja yang udah kita coba itu di 40.000 euro untuk di Perancis. Masuk Indonesia jadi 1,1. Padahal 40.000 euro itu setara 677 juta. Jadi naiknya hampir 2 kali lipat. Bayang kalau yang plug-in hybrid ini bisa tembus berapa itu nanti gitu. Oke, tapi mobil tetap menyenangkan. Mungkin karena postur ini memang diciptakan untuk mobil Eropa lah ya. Tapi untuk nanti ke depannya banyak banget mobil yang sudah diciptakan untuk market Indonesia, market emerging markets yang punya postur badan lebih sesuai dengan joknya mobil ini, bakal lebih enak dan lebih nyaman lagi karena bisa mengutilize set suspensi yang dia miliki dan dengan kursi yang juga sesuai dengan kontur badan kita. Dan memang kelihatan banget sih dari yang kita review mobil yang belum boleh di announce itu kan juga kursinya sedikit lebih kecil daripada mobil Iya, lebih kecil, betul. ya kan? Itu kenapa kami tahu banget cocok banget sama orang Indonesia secara badan ya kan? Tidak untuk saya. Oh iya. Iya, karena saya tetap lebar. Saya, Sanom, Didot, iya, kan? gitu. Alex. Apalagi Alex. Alex nggak terlalu lebar lah. Alex tuh postur orang Eropa Amerika banget loh. Dia gede, lebar, bebem, Tinggi lagi. tebel. Iya, begitu. Ini zigzag nih ya. Tuh. Kelihatan mungkin kalau kelihatan dari kamera ya, kayak agak limbung gitu ya. Agak ya badannya tuh ngikut gitu. Tapi set supportnya karena badan kami posturnya agak kecil, jadi agak kelempar ke kanan kiri. Solusinya Gedein badan. makan lebih banyak. Nggak mau. Ya, jadi gimana kesimpulan dari first drive dan merasakan nyetir langsung C5 Aircross yang juga dijual di Indonesia tapi nyetirnya di Paris. Overall, ini mobil nyamannya luar biasa sih. Seperti yang tadi Opot bilang, yang di belakang kamera dia bilang tadi lebih nyaman bersaing dengan GLC dan kawan-kawan, dan kami bisa katakan ini secara suspensi kalian harus coba yang di Indonesia sih. Test drive coba di dealer Citroen, rasain sendiri GLC X5, bahkan X5 menurut kami GLE, terus Lexus ini lewat semua sih secara suspensi karena dia punya advance hydraulic cushion, progressive cushion ya. Ya, itu yang mana above lawan-lawannya dari Eropa lainnya, padahal secara kasta kan sebenarnya ini lebih, kalau di Eropa ini everyday car lah, common car, bukan premium car kayak Mercedes, BMW or Audi gitu ya. Tapi secara suspensi kenyamanan ini juara banget, luar biasa. Dan nyetir di Paris ternyata kami bisa simpulkan mirip-mirip di Indonesia, tapi orangnya nyetirnya lebih cepat, jadi nggak banyak yang lelet-lelet. Terus juga kalau keluar dari traffic nggak lambat gitu ya. Nanti kalau terus diklakson, nggak perlu sampai harus diklakson, mereka udah jalan. Kalau Indonesia kan harus diklakson dulu, terus ntar diklakson ngomel-ngomel balik gitu kan. Saking mereka bikin tweet, bikin thread. Aku masa di lampu merah baru banget hijau udah diklakson. Padahal itu yang benar. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civic Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih banget sama Citroen Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kami untuk jalan-jalan bersama C5 Aircross terbaru ini di Paris. Dan terima kasih juga terhadap Rockford yang sudah menjadi kameramen selama kami di sini. Udah banyak banget video ini bersama Rockford, dia jadi kameramen kami. Oke, kalau kalian mau mantau terus kegiatan kami selama di Paris, kalian bisa pantau melalui Instagram kami di Civic Indonesia, cvt.indonesia. Dan kalau kalian tertarik untuk meminang Citroen C5 Aircross yang dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Gue Reza Rever, langsung dari Paris, pamit undur diri.